Haleluya, saudara. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta James Muaya. Hari ini kita akan membahas tentang hadirat Allah memulihkan keindahan Eden. Kita baca Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Ketika Adam diciptakan, Adam tidak diberi kesempatan untuk memilih di mana dia harus tinggal. Allah yang menetapkan Eden sebagai tempat tinggal Adam dan Hawa. Allah yang menciptakan secara khusus Taman Eden untuk Adam dan Hawa. Ada apa di Taman Eden, saudara? Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Wow. Sekaligus di Eden itu Tuhan menyediakan semua kebutuhan makanan dan minuman dari Adam dan Hawa, saudara. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Para penganut Injil sepenuh mengartikan 4 cabang ini sebagai 4 segi dari Injil. 4 sisi dari Injil yang berbicara tentang Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai dokter di atas segala dokter, dan Yesus sebagai raja di atas segala raja yang akan datang kembali, saudara. Artinya bahwa di Taman Eden ini tergambar tentang Yesus yang menjadi jawaban untuk segala kebutuhan manusia. Lalu dikatakan yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah, saudara sekalian, bukan kebetulan atau bukan asal disebut bahwa di Eden, di sungai-sungainya ada emas yang terbaik. Ini berbicara tentang kekayaan, ini berbicara tentang berkat Allah, ini berbicara tentang sesuatu yang sangat bernilai yang disediakan Allah untuk manusia kalau mereka tinggal di Eden. Lalu dalam ayat yang ke-15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan atau memelihara taman itu berasal dari kata aubat. Dari kata ini muncul kata abdi atau mengabdi. Juga muncul kata ibadah. Saudara, Tuhan memberikan Eden kepada manusia untuk ibadah. Tempat di mana mereka bersekutu dengan Tuhan, tempat di mana mereka melayani Tuhan, tempat di mana manusia itu datang di dalam hadirat Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengidentikan Eden dengan hadirat Allah. Saya mengidentikan Eden sebagai tempat di mana manusia mengalami hadirat Allah. Hari ini, saudara, lokasi Eden dicari-cari tapi tidak pernah ditemukan. Di mana sebetulnya Eden itu? Ya, apakah masih bisa ditemukan lokasinya? Tapi Tuhan tidak mengizinkan manusia untuk menemukan Eden. Lokasi atau bekas dari Eden. Karena apa? Menurut saya Eden itu bukan berbicara lokasi,
tapi berbicara tentang tempat-tempat yang Tuhan tunjuk untuk menaruh hadiratnya, tempat-tempat yang Tuhan inginkan di mana manusia beribadah, di mana manusia mengabdi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Seperti Tuhan menetapkan kemah suci atau bait suci sebagai tempat hadiratnya, begitu juga Eden Tuhan ciptakan sebagai tempat hadiratnya, saudara. Mari kita akan melihat bagaimana Eden menggambarkan hadirat Allah dan bagaimana kita bisa menikmati Eden. Apa sih keindahan Eden, saudara? Mari lihat, saudara. Keindahan Eden, walaupun kita baca tadi di sana ada sungai-sungai, ada pohon, begitu indah secara fisik, saudara. Tetapi keindahan Eden bukan terletak kepada pemandangan secara fisik atau kepada letak geografisnya. Keindahan Eden terletak kepada ibadahnya, terletak kepada hadirat Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Saya melihat Eden, saudara, dalam pengertian sebagai momentum yang khusus di mana Allah hadir dan berjalan-jalan di taman itu. Dalam Kejadian 3:8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Perhatikan, saudara, ini berbicara tentang manifestasi kehadiran Allah, sebab Adam dan Hawa bisa mendengar langkah-langkah Tuhan. Tuhan sedang hadir, saudara. Inilah momentum di mana Tuhan datang, saudara. Tuhan memanifestasikan kehadirannya, saudara. Saya ingin mengatakan bahwa walaupun Taman Eden sudah tidak ada, tetapi di mana saja Tuhan melangkah turun, saudara, di sana Eden akan dirasakan. Suasana Eden akan dialami, saudara. Kita butuh Tuhan turun, melangkah, turun, bergerak di tengah kita, berhadirat di tengah kita, saudara. Karena disitulah kita akan mengalami keindahan dan kenikmatan Eden. Yang kedua, saudara, Eden berbicara tentang momentum khusus atau waktu yang berkualitas atau quality time di mana Allah mengkhususkan untuk menjumpai manusia, saudara. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 10, walaupun Adam dan Hawa bersembunyi, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Inilah Eden, saudara, tempat di mana Tuhan ingin menjumpai kita secara khusus. Inilah hadirat Allah, saudara. Eden identik dengan hadirat Allah. Ketika Allah hadir, ketika Allah memanifestasikan kehadirannya, Dia tidak ingin kita bersembunyi. Dia mencari kita. Sesungguhnya Allah lah yang berinisiatif mencari kita. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita tidak berjumpa dengan Allah, itu bukan karena Allah sulit ditemui, karena Allah justru yang mencari saudara dan saya. Oleh sebab itu, manifestasi hadirat Allah selalu seharusnya kita bisa mudah mengalaminya, saudara. Karena Allah sendiri yang datang menjumpai kita. Saudara, tetapi kita lihat Adam dan Hawa begitu ketakutan. Tadi saya katakan bahwa keindahan Eden oleh sebab itu bukan terletak pada pemandangan alamnya, tetapi terletak kepada persekutuan, perjumpaan mereka dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa ketakutan menyambut hadirat Allah, tidak nyaman dengan kehadiran Allah, bahkan bersembunyi, maka semua keindahan alam di Eden itu tidak ada artinya lagi, saudara. Oleh sebab itu, saudara, yang membuat hidup kita indah dimanapun kita tinggal, mungkin di rumah yang megah seperti istana, atau di rumah yang biasa, atau di gubuk sekalipun, dimanapun kita tinggal, kalau di situ ada hadirat Allah,
Di situ akan ada sebuah keindahan, saudara. Itulah keindahan hidup kita, di mana kita mengalami atmosfer surgawi, atmosfer Eden, atmosfer hadirat Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Inilah kerinduan Allah bagi kita, saudara. Oleh sebab itu di gereja manapun kita berada, entah itu di gereja yang mewah, entah di gereja yang sederhana, kalau hadirat Allah dimanifestasikan di sana, maka keindahan surgawi, keindahan Eden yang surgawi akan turun di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu yang diusahakan dalam sebuah ibadah gereja adalah manifestasi hadirat Allah, saudara. Yang ketiga, saudara, Eden itu adalah taman kemesraan. Kenapa demikian, saudara? Ada seorang penulis buku yang berjudul Kemuliaan Tuhan, Guillermo Maldonado. Dia menjabarkan kata Eden itu sebagai berikut, saudara. Yang pertama, yang mengatakan Eden itu adalah tempat yang eksklusif. Eksklusif artinya tidak semua orang boleh masuk. Karena kata taman berasal dari kata gan yang menunjukkan kepada sebuah lingkungan yang tertutup. Gak bisa sembarangan orang masuk. Eksklusif, dipagari, berpagar. Bahkan dia mengartikan bahwa kata gan ini juga berarti pengantin perempuan, pengantin wanita, tertutup. Tidak sembarangan pria boleh mendekati, saudara. Nah, oleh sebab itu Eden atau hadirat Allah digambarkan seperti ruang kemesraan antara pengantin laki-laki surgawi dan pengantin perempuan, yaitu saudara dan saya. Allah ingin menikmati keintiman, kemesraan dengan kita di dalam hadiratnya, saudara. Di mana hadiratnya merangkul kita, di mana hadiratnya menyelimuti kita. Tuhan ingin menikmati hal itu. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan itu datang di Eden, saudara. Pada hari sejuk, dia memilih waktu khusus, momentum yang khusus, hanya untuk kembali menikmati perjumpaan keintiman dengan manusia, kemesraan dengan manusia. Eden bukan hanya penting bagi Adam dan Hawa. Eden itu penting bagi Tuhan. Haleluya, perjumpaan kita dengan Tuhan itu bukan hanya dinikmati oleh saudara dan saya, tapi Tuhan juga sangat menikmati kemesraan itu. Oleh sebab itu, Eden juga berarti tempat favorit, karena kata Eden mengandung arti kesukaan atau kesenangan. Jadi taman Eden itu taman favorit, taman kesukaan, taman kesenangan, saudara. Di mana kedua belah pihak saling merindukan untuk berada di sana. Di sana ada banyak hal yang mereka bisa alami berdua, saudara. Saudara sekalian, jadi hadirat Allah, perjumpaan dengan Tuhan, atau ketika kita datang dalam hadiratnya, itu adalah menjadi kangen-kangenan atau kerinduan Allah. Dan Allah ingin kita juga menjadikan itu adalah sebagai tempat atau sebagai ruang, sebagai waktu favorit kita, di mana kita mengalami persekutuan yang indah, pemulihan di dalam hadirat Allah. Ini tempat yang paling disenangi. Anak Tuhan yang sehat rohaninya, dia selalu kangen hadirat Allah. Dia selalu kangen Edennya Tuhan, saudara. Saudara, Adam dan Hawa kehilangan Eden itu ketika mereka jatuh dalam dosa. Mereka terisolasi dan mereka akhirnya diusir dari Eden. Tetapi hari-hari ini Tuhan membuka kesempatan bagi kita untuk kembali mengalami intisari dari Eden, esensi dari Eden, esensi dari kesenangan dan sukacita, yaitu hubungan dengan Tuhan, kemesraan dengan Tuhan. Haleluya. Dalam Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai 4 berkata, "Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun
dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku, ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Ku pegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Lihat saudara, walaupun mempelai perempuan ini sudah tidur, tapi dia tidak bisa menikmati tidurnya. Dia sulit untuk memejamkan mata. Ranjangnya terasa begitu keras dan tidak nyaman, saudara. Kenapa? Karena dia kehilangan kekasihnya, jantung hatinya, saudara. Oleh sebab itu, walaupun itu jamnya di mana dia harus tidur beristirahat dengan lelap, tetapi dia harus bangun mencari kekasihnya. Dia rindu kekasihnya. Semua yang ada dalam rumah menjadi tidak indah lagi karena dia kehilangan kekasihnya. Anak-anak Tuhan di hari-hari ini harus memiliki kehausan rohani seperti ini. Ada anak-anak Tuhan karena kehausan rohani, karena cintanya akan Tuhan, bangun tengah malam untuk mencari hadirat Allah. Karena hadirat Allah itu adalah suasana Eden bagi setiap kita, bagi setiap keluarga, bagi setiap pernikahan kita. Eden itu juga oleh sebab itu berarti tempat keintiman. Dan juga berarti tempat rahasia. Eksklusif itu berarti suatu tempat yang tidak boleh diketahui secara umum. Orang umum tidak boleh seenaknya masuk di sana, saudara. Nah, bagaimana kita menemukan rahasia-rahasia Allah di dalam hadirat Allah atau di dalam Eden ini, saudara? Mari lihat Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bergaul karib, saudara, ini kuncinya. Takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan, saudara? Takut akan Tuhan itu artinya selalu sadar akan hadirat Allah. Karena kita selalu ada di hadirat Allah, menyadari hadirat Allah, maka timbul rasa hormat. Ini bukan ketakutan akan kengerian, tetapi takut karena rasa hormat, takut melukai, takut bertindak yang tidak menyenangkan hatinya. Jadi hadirat Allah identik dengan takut akan Allah. Praktek takut akan Allah identik dengan praktekkan hadirat Allah, saudara. Nah, di dalam hadirat Allah ini kita bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan membukakan, Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada kita. Dalam teks asli memakai kata Tuhan iada perjanjian, atau Tuhan menyatukan perjanjiannya dengan kita. Tuhan menggenapkan, Tuhan membukakan rahasia perjanjiannya kepada kita. Dalam Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bersahabat dengan Tuhan, saudara, menjadi sahabat karibnya Tuhan, maka semua rahasia yang Yesus terima dari Bapa akan diberitahukan kepada kita. Oleh sebab itu, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang hidup di hadirat Allah, akan mengetahui hal-hal yang orang lain tidak tahu, saudara. Yang berikut, saudara, dalam Ayub 26 ayat 13 sampai 14, tentang bagaimana kita mendapatkan atau bagaimana kita menangkap rahasia-rahasia Allah ketika kita ada di hadirat Allah. Dalam Ayub 26 ayat 13 sampai 14. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Saudara sekalian, ternyata cara Allah berbicara tidak selalu harus dengan teriakan, tidak selalu harus dengan gempa bumi, tidak harus dengan bentakan-bentakan, saudara.
Saudara, terhadap kekasihnya, terhadap orang yang bergaul karib dengan dia, terhadap orang yang selalu memelihara Eden hadiratnya, orang yang selalu tinggal di hadapan wajahnya, kepada orang-orang seperti itu Allah berbisik, saudara. Haleluya. Kalau berbisik berarti akan begitu dekat sekali. Seperti kalau kita berbisik kepada seorang, tentu bukan dari jarak yang jauh. Kita akan melekat dengan orang itu. Lalu kemudian kalau perlu, ya, bibir mulut kita akan didekatkan di telinganya, dan kita akan membisikkan isi hati kita. Saudara, inilah rahasia dari Eden hadirat Allah, saudara. Oh haleluya, Tuhan akan buka, Tuhan akan bisikan banyak rahasia. Bagaimana Tuhan melakukan itu? Saya menemukan dalam Mazmur 16 ayat 7 sampai 8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat. Tuhan membisikkan nasihat kepadaku. Ya, bagaimana itu? Pada waktu malam hati nuraniku mengajar aku. Jadi Tuhan bekerja sama dengan hati nurani kita, berbicara kepada kita. Jadi bukan hanya suara secara audible, tetapi ada suara yang tanpa bisa didengar oleh telinga, tapi bisa didengar oleh hati nurani kita. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan menangkap suara Tuhan di dalam hati nuraninya, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa mendengar suara Tuhan secara audible itu salah, bukan. Tetapi Tuhan akan lebih banyak memakai hati nurani kita sebagai speaker untuk berbicara, untuk berbisik, untuk menyampaikan sebuah rahasia kepada kita. Oh haleluya, oleh sebab itu saudara, di tengah hiruk pikuk pun dunia ini kita masih tetap bisa mendengar suara Tuhan. Haleluya. Lalu kemudian dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 kita melihat hal yang selaras. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri yang membantu kita berdoa. Ya berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Jadi Roh Kudus menggunakan hati nurani, mengetahui maksud Roh itu. Jadi maksud Roh, maksud Tuhan itu ditaruh di hati nurani. Lalu kita mulai mengucapkan apa yang berasal dari Roh yang ditaruh dalam hati nurani. Dikatakan bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita menjadi selaras dengan kehendak Allah. Kita menjadi akurat di dalam rencana Tuhan. Dan kita tidak perlu takut bahwa kita menjalani jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Saudara, ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita akan menjadi selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan banyak dari rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Lalu kemudian seperti ayat yang kita baca di awal tadi, di Eden atau hidup dalam hadirat Allah, di sana tersedia semua yang kita butuhkan. Allah tumbuhkan, Allah ciptakan pohon-pohon buah-buahan yang sedap untuk dimakan. Bahkan Allah ciptakan sungai-sungai untuk mensuplai kebutuhan kita. Terakhir saudara, bagaimana cara memelihara Eden saudara? Kita kembali baca Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, mengusahakan, memelihara taman itu. Tadi kita sudah temukan dalam teks asli memakai kata aubat. Kata aubat itu artinya abdi atau ibadah, saudara. Jadi caranya untuk hidup di Eden, untuk memelihara Eden adalah terus-menerus ibadah. Praktekkan ibadah yang sejati, saudara. Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati, saudara. Praktekkan ibadah sejati, hanya itu cara hidup di Eden hadirat Allah. Hanya itu caranya menikmati Eden, bukan terusir dari Eden. Yang berikut saudara,
kita jangan melanggar larangan Tuhan. Taat kepada firman Allah. Sesuaikan diri dengan kehendak Allah. Tapi saya yakin, kalau kita sudah praktekkan ibadah yang sejati, ketaatan akan muncul secara otomatis. Mari rebut kembali Eden yang hilang itu dengan mencari dan memelihara diri selalu di dalam hadirat Allah. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada program berikutnya. Amin.